welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Excel di sini. Hari ini aku mau ngebahas tentang sakit gigi. Nah, pasti dari teman-teman semua pernah mengalami sakit gigi. Kalau nggak pernah mengalami sakit gigi dari lahir sampai udah gede banget, luar biasa. Berarti gigi kalian benar-benar sangat-sangat sehat, sangat-sangat terawat ya. Nah, seringkali kita ini sakit gigi sampai benar-benar sakit banget sampai bengkak. Terkadang ada orang yang bilang, mending deh sakit hati daripada sakit gigi. Apa benar lebih memilih sakit hati daripada sakit gigi? Tapi emang benar guys, sakit gigi itu sakit banget. Nah, aku mau sharing sama teman-teman obat-obat apa saja yang kita bisa beli di apotek untuk mengatasi sakit gigi yang kita alami, apalagi kalau sampai bengkak. Jadi sebenarnya apabila kita sakit gigi, hal yang harus dilakukan adalah ke dokter gigi guys. Tidak ada cara lain. Karena sakit gigi ini kita tidak bisa sembuhkan dengan obat. Karena obat itu hanya benar-benar meredakan nyeri yang kita alami karena sakit gigi. Tapi setelah kita tidak minum obat, sakit giginya akan kembali. Karena apabila sakit giginya disebabkan karena gigi berlubang dan sebagainya, ketika itu tidak dilakukan tindakan oleh dokter, contohnya ditambal, ketika kena makanan, ketika tidak dikasih obat nyeri lagi, dia akan sakit lagi guys. Jadi sifatnya untuk obat pereda nyeri itu tidak menyembuhkan sama sekali. Jadi sebenarnya ketika kalian sakit gigi, yang harus dilakukan adalah ke dokter. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya sakit giginya di malam hari dan tidak memungkinkan ke dokter? Nah, ini kalian bisa mengonsumsi dulu obat pereda nyeri, baru kemudian keesokan harinya kalian tetap harus memeriksakan gigi kalian ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat ya guys. Nah, di sini aku mau sharing obat pereda nyeri apa saja yang bisa teman-teman konsumsi ketika lagi sakit gigi. Jadi obat pereda nyeri itu ada beberapa tingkatan ya guys. Dari yang paling ringan, sedang, sampai yang benar-benar udah dia selain untuk meredakan nyeri, dia bisa juga untuk meredakan peradangan. Karena ketika kita sakit gigi, biasanya selain nyerinya yang sangat hebat, bisa juga gusi kita ikut bengkak guys. Makanya kadang kayak gede sebelah tuh pipi. Nah, untuk obat nyeri yang dari ringan, itu kalian bisa banget konsumsi paracetamol 500 mg. Yang paling sering di Alfamart, Indomart, atau kayak di warung-warung, di apotek pun juga ada pastinya. Itu mereknya Panadol, Sanmol, atau Dumin. Nah, itu bisa banget kalian beli. Dan ada juga merek paracetamol yaitu Mirasik. Itu kalian bisa minum maksimal 3 kali sehari setelah makan. Akan tetapi kalau menggunakan paracetamol ternyata nyerinya nggak redah dan benar-benar udah sakit banget, kalian bisa menggunakan obat nyeri yang selanjutnya. Oh ya, sebelum aku lanjut ke obat nyeri yang selanjutnya, paracetamol ini memang terkenal sekali untuk meredakan demam, tapi kalian mesti tahu bahwa paracetamol ini memiliki dua fungsi, yaitu antipiretik dan sebagai analgesik. Antipiretik di sini berfungsi untuk menurunkan demam ya. Ketika kita lagi demam karena sakit, ini juga nurunin demam, paracetamol. Tapi dia juga memiliki sifat sebagai analgesik, yaitu anti nyeri. Akan tetapi dia analgesiknya ringan dan tidak untuk nyeri-nyeri yang udah bengkak, karena dia tidak memiliki efek antiinflamasi atau anti peradangan guys, seperti itu. Oke, kita lanjut. Setelah paracetamol, kalau nggak mempan lagi pakai paracetamol dan memang udah malam dan tidak memungkinkan ke dokter, atau misalnya kalian lagi sibuk, ada kerjaan dan memang belum sempat untuk ke dokter, kalian bisa mengonsumsi asam mefenamat. Ini juga obat anti nyeri yang di atasnya paracetamol, yang banyak banget masyarakat minum ketika sakit gigi. Dan memang kayaknya selama saya bekerja di apotek, asam mefenamat ini terkenalnya sebagai obat sakit gigi ya guys. Nah, merek yang paling sering orang cari yaitu Ponstan atau Mevinal. Akan tetapi asam mefenamat ini juga punya yang generiknya ya guys.
Nah, sama kayak paracetamol tadi, Ponstan, Mevinal atau generiknya yaitu asam mefenamat, ini dikonsumsi 3 kali sehari. Jadi pagi 1, siang 1, malam 1 setelah makan ya guys. Jangan lupa setelah makan. Karena obat-obat anti nyeri ini sifatnya asam. Jadi ketika kalian konsumsi obat ini dalam keadaan perut kosong, jadi siap-siap aja asam lambung kalian naik dan berakibat timbul penyakit baru yaitu MAH. Jadi sebaiknya diminum setelah makan, utamanya bagi teman-teman yang memang punya riwayat penyakit MAH seperti itu. Nah, bagaimana kalau minum asam mefenamat tapi oh my god nggak sembuh juga? Ada lagi obat nyeri di atas asam mefenamat, yaitu bisa kalian konsumsi kalium diklofenak atau natrium diklofenak, tapi biasanya saya lebih menyarankan kalium diklofenak. Walaupun sebenarnya antara kalium dan natrium ini sama-sama untuk pereda nyeri, dan dia kelebihannya ketika gusi kalian bengkak, dia juga bisa menurunkan peradangan pada gusi kalian selain untuk pereda nyeri. Nah, merek-merek yang terkenal di apotik untuk kalium diklofenak yaitu Cataflam. Pasti udah pada tahu kan, Cataflam isinya kalium diklofenak 50 mg. Ini obatnya cukup mahal guys. Kalau di tempat saya itu satu tabletnya 7.500, tapi memang ampuh untuk meredakan nyeri ketika sakit gigi dan untuk menurunkan peradangan ketika sakit gigi. Tapi ya itu harganya lumayan mahal. Nah, kalau kalian misalnya nggak mau beli Cataflam karena terlalu mahal, kalian bisa tuh bilang di apotik, saya mau yang generiknya saja, karena itu memang lebih murah. Satu stripnya itu mungkin nggak nyampe 5.000, nggak nyampe 10.000 untuk generiknya ya guys. Nah, beda halnya kalau generik bermerek seperti Cataflam seperti itu. Nah, untuk natrium diklofenak sama juga 50 mg itu bisa juga diminum ketika kalian sakit gigi disertai dengan bengkak dan nyerinya itu udah hebat banget, udah nggak kuat buat nahannya ya guys. Nah, itu kalian bisa beli di apotik juga. Ada banyak macam generik bermerek untuk natrium diklofenak, tapi kalau mau yang harganya murah dan kualitasnya sama, tidak ada bedanya dengan generik bermerek, itu cari aja yang generiknya guys, seperti itu. Akan tetapi setelah kalian mengonsumsi obat-obat pereda nyeri ini untuk sakit gigi, please kalian tetap harus ke dokter, tetap harus periksakan gigi kalian ke dokter gigi, karena percuma kalian minum pereda nyeri. Mau minum sekotak pun, kalian mau minum 1 kotak obat nyeri pun, kalau kalian tidak periksakan ke dokter gigi, gigi yang berlubang tidak diberi tindakan oleh dokter gigi, nggak ditambal, itu saat ini emang dia nyerinya hilang ya, wah enak nih, lega, nyerinya hilang nih, udah bilang oh ya udah sembuh nih. Tapi beneran beberapa hari kemudian atau seminggu kemudian ketika makan kemasukan makanan itu pasti bakalan sakit lagi, dan sebaiknya memang ke dokter gigi. Jadi sekali lagi aku tegaskan, aku ingetin ke teman-teman bahwa untuk obat sakit gigi yang bisa dibeli di apotik itu sifatnya hanya untuk meredakan nyeri pada gigi yang sakit. Meredakan nyeri guys, tidak untuk menyembuhkan. Kalau mau sembuh tetap harus ke dokter gigi, karena memang membutuhkan yang namanya tindakan dari dokter gigi, entah itu ditambal, dibersihkan dan lain-lain. Nah, nanti juga dari dokter gigi dapat obat ya guys. Nah, seperti itu penjelasanku tentang obat sakit gigi. Jika ada tambahan lain dari teman-teman, kita bisa saling sharing dan kalian bisa share di kolom komentar. Oke, sekian dulu video dari aku teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan bantu aku untuk ngembangin channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. See you for the next video. Bye-bye!